Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda atas partisipasinya bersama sekolah Hafiz Quran ini. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di awal kegiatannya sekolah Hafiz Quran cabang Galaksi ini sudah bisa melaksanakan kegiatan sebanyak santri untuk pesantren ini sekitar 36 santri. Alhamdulillah ini merupakan suatu kesyukuran bagi kami. Di awal disampaikan bahwa Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi bahwasanya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan isinya. 'Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi di awal tadi saya sampaikan subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau Maha bijaksana. Jadi alhamdulillah saat ini berjalan dengan ini hari yang terakhir. Mudah-mudahan ini membawakan keberkahan kepada kita semua. Dan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi keberkahan itu tidak dilihat dari kuantitasnya, tapi dilihat dari kualitasnya. Ya. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Salah satu yang kita minta kepada Allah adalah keberkahan rezeki, bukan banyak rezeki. Berapa banyak di antara kita yang rezekinya melimpah, ya. Hartanya banyak, tanahnya banyak, rumahnya banyak, kontrakannya banyak, bahkan mungkin istrinya juga banyak, Pak, ya. Tapi kehidupannya jauh dari kata berkah. Bisa jadi harta yang dikumpulkan itu hanya bisa dilihat saja, gak bisa menikmati karena sudah penyakitnya bermacam-macam. Hanya bisa menikmati saja. Tapi yang dimaksud dengan berkah adalah bertambahnya kebaikan. Mungkin kelihatannya cukup saja rezekinya, mungkin kelihatannya rumahnya biasa saja, rumahnya kecil tapi terlihat lapang di dalamnya karena ada kedamaian. Itu berkah. Begitupun dengan ilmu. Al-Quran ini adalah pusat keberkahan, ya. Al-Quran adalah pusat keberkahan, dan Al-Quran adalah jalan hidup, ya. Jadi ibaratnya kalau kita naik kereta, ya, ataupun naik bis, kita harus punya pegangan ketika ada jalan yang jelek. Kalau kita tidak punya pegangan ketika bis itu melewati jalan jelek, setidaknya kita akan tergoyang. Kalau kita punya pegangan, kita tidak akan terjatuh di situ. Nah, itu pegangan kita. Al-Quran ini menjadi pegangan, bahkan petunjuk. Di surat Toha dijelaskan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dimaksud hudaya di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya, fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Bisa. Lanjut dengan ayat yang selanjutnya.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an adalah syafaat, penolong di hari kiamat yang akan datang. Jelas Al-Qur'an ini adalah penolong, dan jelas juga Al-Qur'an ini adalah syafaat, jelas juga Al-Qur'an adalah petunjuk. Anak kita adalah investasi akhirat, ya. Kenapa kita katakan investasi akhirat? Kita mungkin dulu belum sempat untuk belajar Al-Quran sepenuhnya. Kita mungkin baru tersadar sekarang ketika kita sudah memiliki anak. Kita baru sadar kalau ternyata kehidupan yang sesungguhnya itu hanya di akhirat kelak. Bahkan di dunia itu hanya 1,5 jam. Ustaz Al-Hajj dikatakan bahwa satu hari, ya, di dunia ini, satu hari di akhirat itu sama dengan, satu hari di dunia ini sama dengan 24 jam di akhirat. 1000 tahun bandingannya. 24 jam kita di dunia, 1000 tahun di akhirat. Jadi bayangkan kalau hidup kita nih gak ada yang nyampe 1000 tahun, Pak. Ya, kita ambil setengahnya 12 jam, 500 tahun nyampe nggak? Ada, ya. Kemudian kita ambil setengahnya lagi 6 jam, berarti 250 tahun nyampe nggak? Nggak nyampe juga. Ambil lagi dari 6 jam itu, dari 3 jam itu berarti 1,5 jam. Berarti sekitar 125 tahun. Belum nyampe juga kita, ya, belum nyampe. Ambil lagi setengahnya, berarti 1 jam setengah sekitar 62, sekian tahun, sama dengan usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 63 tahun Rasulullah dengan berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Apa yang didakwakan oleh Rasulullah? Yang didakwakan adalah Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Yang didakwakan adalah Al-Qur'anul Karim. Beliau mengajarkan, mengarahkan, menunjukkan dengan Al-Quran. Jadi hidup kita cuma 1,5 jam, 1,5 jam saja di dunia ini. Jadi jangan terlalu fokus dengan dunia, jangan terlalu fokus dengan kehidupan yang hanya di Quran itu dijelaskan kehidupan dunia itu hanya senda gurau saja. Ya, kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Ada peribahasa yang sangat bagus. Jika engkau menanam padi, maka rumput akan ikut. Tapi jika engkau menanam rumput, maka padi akan rumput. Artinya apa? Kalau ilmu agama yang kau kejar, dunia akan mengikutinya. Tapi kalau dunia saja yang dikejar, maka akhirat tidak akan pernah ikut. Banyak yang seperti itu, Bu? Banyak. Yang menyesal, banyak. Ya, bahkan saya cerita sedikit. Ada salah seorang bapak, ini pensiunan Pertamina, ya, pensiun Pertamina, minta, Ustaz, saya mau ngaji, boleh? Boleh, Pak. Kebetulan kita punya halakoh, ada halakoh taksin. Gabung aja dengan halakoh kami. Ustaz, bisa nggak? Saya ingin sendiri gabung. Oh gitu. Kalau gabung lebih ramai, Pak. Enggak, saya punya cerita sendiri. Ketika datang ngobrol panjang, Ustaz mohon maaf saya belum bisa baca. Itu udah pensiunan Pertamina, usianya sudah di atas 60. Saya belum bisa baca. Saya sih bisa baca, cuman ya kadang lupa, kadang ingat hurufnya. Saya tanya, Bapak ketika muda suka baca Quran? Ya itu Ustaz, boro-boro baca surat aja kadang-kadang jarang, sholat aja kadang-kadang jarang. Apa? Bapak itu cerita sampai hampir menangis. Kenapa? Ustaz, saya baru sadar sekarang. Ternyata memang saya dari mulai sekolah kecil sampai besar, sampai lulus kuliah, yang saya kejar adalah dunia. Saya harus kaya. Ternyata kebahagiaan itu tidak di situ. Kebahagiaan dan ketenangan itu tidak terletak dalam kekayaan, tidak. Kebahagiaan dan ketenangan itu saya dapatkan ketika bersujud. Bagaimana sholatnya kalau kita tidak bisa baca Quran? Ya. Al-Fatihahnya bagaimana kalau kita tidak paham Al-Fatihahnya? Makanya pertanyaan, Ustaz, saya nggak bisa usul sholatnya. Paham nggak tuh Al-Fatihahnya? Paham nggak tuh yang dibacanya? Ini pertanyaan besar bagi kamu. Setelah panjang lebar cerita, ya sudah,
kita belajar di rumah berdua saja. Singkat cerita, setiap belajar curhat yang disampaikan Pak, saya nyesel, saya sudah Pak. Kita sudah tidak, bukan waktunya lagi menyesal. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang lihat ke depan, masih untung sadar. Masih untung sadar. Kalau nggak sadar sama sekali ya ini repot. Ini satu di antara yang lain yang seperti itu. Banyak ternyata yang nyuruh anaknya harus bisa ngaji, anaknya harus bisa ngaji. Bapak ibunya tidak ngaji, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Harus seimbang. Karena mau tidak mau, ya dalam hal itu dijelaskan suatu ketika nanti anak kita itu akan menunggu di pintu surga. Dia akan melihat mana ayahku, mana ibuku. Ya. Bahkan anak kita, dia bisa menarik orang tua kita yang sedang, misalkan orang tua kita ini di neraka, anaknya bisa narik ke dunia. Kenapa? Ya Allah, ini orang tuaku. Ya Allah, dia yang nyuruh aku dulu mengaji. Ya Allah, dia yang dulu menyuruh aku sholat. Karena orang tuanya gak sholat, ditarik sama anaknya. Meskipun harus dicuci dulu di neraka, tarik sama anaknya. Tapi orang tua gak bisa narik anak. Orang tuanya di surga, di neraka ditarik. Ya Allah, itu anak saya. Kata anaknya, saya dulu gak disuruh sama orang tuanya. Saya gak disuruh sholat, gak disuruh ngaji. Yang di surga ditarik sama anaknya neraka. Ini luar biasanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini luar biasa. Dari sekarang. Dan anak kecil ini, anak-anak kita ini masih bersih, ya, masih bersih, seperti kertas yang putih. Ya. Dalam hadis, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Orang tuanya yang membentuk dia menjadi Nasrani, yang membentuk dia menjadi Majusi, ya. Yang membentuk orang ini adalah anaknya, adalah orang tuanya. Mau seperti apa nanti ke depan? Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua ini besar. Ya. Tanggung jawabnya sebagai orang tua besar. Maka dari itu kami mengajak tidak hanya belajar di sekolah Quran saja, tapi di rumah juga digencarkan untuk belajar Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini penyembuh. Insya Allah Al-Quran ini penenang. Yang galau hatinya baca Al-Quran, yang stres baca Al-Quran, yang sakit baca Al-Quran. Ya. Mungkin anak kita ini diaturnya susah, ya, diarahkannya susah, main gamenya luar biasa sama HP-nya, ya. Ini diarahkan. Ada doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Jadi sampai Ibnu Abbas itu menjadi seorang yang faqih, ahli tafsir, itu berkat doanya Rasulullah. Rasulullah dengan memegang dadanya didoakan sama Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibnu Abbas ini, keponakanku, kata Rasul, menjadi orang yang paham, ya, mengerti tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan bisa menerjemahkan, bisa mentadaburi, dan bisa menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi Ibnu Abbas jadi ahli tafsir, ahli fikih, ini luar biasa. Berkat doanya, apa yang kita lakukan? Ini salah satu tips buat kita sebagai orang tua. Barangkali anak kita disuruh ngajinya agak susah, disuruh sholatnya agak susah, coba didoakan. Karena salah satu doa yang tidak akan tertolak dan pasti dikabulkan itu adalah doa orang tua terhadap anaknya. Maka ketika dimulai dari orang tua yang soleh, diajaknya untuk mengaji, diajaknya untuk sholat, diajarkan keikhlasan, diajarkan berbagi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama, tumbuh anak yang soleh. Ketika sudah menjadi anak yang soleh, apa yang terjadi? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi salah satu doa yang tidak akan pernah putus sampai kita nanti meninggal di dalam kubur adalah doa anak kita. Bagaimana bisa mendoakan kepada kita kalau kita tidak ajarkan doanya? Bagaimana bisa menjadi anak yang soleh kalau tidak kita arahkan sewaktu kecil?
kita arahkan dengan bimbingan Al-Quran, minta sama Allah bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semuanya. Al-Quran adalah petunjuk bagi anak-anak kita. Diarahkan oleh Allah langsung bahwa anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Anak kita investasi akan kita. Mari kita bina, kita tumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ridho terhadap orang tuanya, yang ridho terhadap dirinya. Kenapa bisa terjadi? Ada dua faktor. Pertama ridho, kedua ikhlas. Jadi faktor yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah anaknya. Ini yang akan menyebabkan kondisi anak ini, perkembangannya dalam pemahaman ilmu agama dan yang lainnya. Satu, kalau orang tuanya ridho akan anaknya, orang tuanya ikhlas dengan kehadirannya. Banyak yang seperti itu, kadang-kadang gak ikhlas banget. Saya ingin program anak laki-laki, orang pengen, ternyata yang lahir perempuan. Anak itu udah mulai tuh. Saya pengennya anak laki-laki, kok yang lahir perempuan. Ini sedikit memang tidak terucap, tapi ada kegundahan dalam jiwa. Ini masalah. Ya, jadi mohon maaf mungkin yang sedang hamil dan sebagainya, gak usah soal laki-laki perempuan, sekeluarnya saja. Ketika keluar berdoa saja, insya Allah laki-laki anak yang soleh, perempuan anak yang soleh. Ketika jadi anak juga harus ikhlas menerima keadaan orang tuanya. Banyak anak yang gak ikhlas dengan keadaan orang tuanya, banyak. Pertama, anak yang biasa terjadi adalah broken home dan sebagainya. Biasanya hanya ketemu orang tuanya ketika butuh saja. Bahkan ada juga orang tua yang fungsinya sebagai ATM saja. Yang ditanya cuma dua, sudah belajar, sudah makan, ditanya bagaimana ngajinya, bagaimana belajarnya, bagaimana kondisi di sekolahnya. Ini tugas kita sebagai orang tua. Insya Allah kalau anak kita ikhlas dengan orang tuanya, orang tua juga ridho dengan anaknya, maka ini salah satu kemudahan untuk anak bisa belajar Al-Quran dan kemudahan untuk bisa bersama-sama masuk surga sekeluarga. Insya Allah. Mau masuk surga, Bu? Seneng ya, cita-cita kita semua berkumpul di surga, ngobrol bersama keluarga, itu cita-cita kita. Salah satu caranya belajar Al-Quran. Kami Sekolah Hafiz Quran memfasilitasi bagi ayah bunda yang jauh mungkin ke Tebet, ya, kita fasilitasi di sini. Program semuanya sama, insya Allah. Kita berusaha untuk menjadikan anak-anak ini yang berpegang teguh hanya kepada Al-Quran, dengan bertauhid kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menjadi pribadi yang cerdas ya, dengan Al-Qurannya, dan dibungkus semuanya dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa sayyatul hasanata tambuha. Ya, dan diakhiri dengan wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kunci dari pembelajaran Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran tersebut dengan berakhlak yang baik, berbicara yang baik, bertutur kata yang baik. Inilah adalah akhlak-akhlak Al-Quran. Insya Allah Haflah Takrim ini, ya, tadi sudah dijelaskan, adalah pesta kemuliaan. Kita ingin memuliakan anak-anak kita yang belajar Al-Quran. Alhamdulillah di sini 3 hari ya, dengan sekarang menghafal surat Al-Muzammil 10 ayat dan surat Abasa 10 ayat. Ternyata alhamdulillah saya melaporkan responnya luar biasa. Anak-anak senang dengan cara menghafal menggunakan gerakan. Ternyata ini kelebihannya, mereka tahu artinya. Ya. Oh, ternyata Abasa itu ini artinya, Al-Muzammil itu ini artinya. Yang mungkin kadang-kadang orang tuanya juga belum
paham gitu ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mohon maaf kami seadanya ya, mohon maaf kami seadanya, tapi insya Allah kedatangan ayah bunda ke sini menjadi suatu keberkahan bagi kami dan menjadi ladang pahala bagi kami, dan juga untuk mendatangkan murid-murid yang bisa belajar di sini insya Allah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan ya kepada ayah bunda semua yang sudah menitipkan anak-anak di sini untuk sangat, dan mungkin juga untuk belajar di sini selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, gurunya, muhafiz-muhafizah di sini diberikan kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah untuk mengajarnya, dan orang tua ayah bunda juga diberikan keikhlasan dan keriduan serta kesabaran untuk dititipkan anak-anaknya di sini belajar Al-Qur'an. Baik, itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.